pagi, pertengkaran terjadi di rumah Ivy. Pa, kalau papa terus paksa aku buat nikah sama orang yang gak aku kenal, aku bakalan kabur dari rumah ini. Kamu berani menantang papa sekarang? Iya, kalau papa terus paksa Ivy bakalan pergi dan gak mau kembali ke sini lagi. Hahaha, papa sangat sayang denganku. Trik ini pasti berhasil. Cepatlah menyerah papa, gumam Ivy. Oke, pergilah. Anakku sudah besar ya rupanya. Dia sudah tidak mau mendengarkanku lagi. Penny, ambilkan koper Nona. Baik tuan. Pembantu pribadi Ivy segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bukannya papa harusnya memohon agar aku tidak pergi ya? Kenapa papa malah membiarkan aku pergi? Apa papa udah gak sayang aku lagi? Aduh, gimana dong ini? Pikir Ivy. Pemberontakan anakku telah menyakiti hatiku. Padahal aku lakukan semua ini untuk kebahagiaanmu, nak. Ah, sudahlah, batin papa Ivy. Koper Anda sudah selesai, Nona, ujar Penny. Cepat sekali, Mbak. Apa papa sengaja melakukannya agar aku mau menikah? Enggak, aku enggak akan terima perjodohan ini, gumam Ivy mengambil koper miliknya dari tangan Penny. Ivy hendak berjalan keluar dan papa Ivy menghentikannya. Tunggu dulu. Yes, mana mau papa ngusir aku? Asyik, trik ini bakalan berhasil, gumam Ivy. Ivy membalikkan badannya dan menghadap papanya yang menunjukkan wajah dinginnya. Kamu bisa pergi, Livy, tapi ada syaratnya. Kenapa wajah papa mendadak dingin seperti ini? Pikir Ivy. Pertama, kamu tidak boleh membawa uang sepeser pun. Kedua, orang luar tidak boleh tahu mengenai masalah keluarga ini. Tentu aja, aku juga tidak mau melibatkan orang luar kok. Oh iya, kalau dalam 1 tahun kamu bisa mendapatkan uang 1 miliar dengan kemampuan kamu sendiri, papa tidak akan memaksamu untuk menikah lagi. Kalau tidak, papa akan memaksamu untuk menikah. Ingat itu. Ivy kaget, papanya bukan menghalanginya pergi, malah memberikan syarat yang memberatkan hidup Ivy selanjutnya. Ivy pun mengepalkan tangannya. Lihat aja nanti papa yang memaksa Ivy pergi ya dari sini. Tenang aja, Ivy tidak hanya akan mendapatkan 1 miliar, tapi Ivy juga akan menemukan cinta sejati Ivy. Aku tidak membutuhkan belas kasih papa lagi, ujar Ivy dengan marah. Ivy pun menarik kopernya keluar dari ruang kerja papanya. Namaku Livy Vailoela. Aku pergi dari rumah dengan alasan yang sudah kalian ketahui kan. Papaku telah mengatur pernikahanku. Ya ampun, baru juga 16 tahun udah main jodoh-jodohan. Menurut aku ya, seorang wanita tuh harus menikah dengan cinta sejatinya. Bener gak? Aku terlahir dari keluarga yang kaya raya. Apapun yang aku mau pasti papa turuti. Ya bisa dibilang aku princess papa lah. Tapi kali ini karena gak mau dijodohin sama cowok pilihan papa, mau gak mau aku harus keluar dari rumah. Ivy berjalan lumayan lama untuk bisa keluar sampai di pintu pagar. Rumah Ivy bak istana mewah dan megah. Tidak jauh dari rumah Ivy juga terdapat danau yang bagus dan indah. Udah 2 jam aku jalan. Akhirnya aku keluar juga dari wilayah keluargaku. 1 miliar. Bagaimana caranya aku mendapatkan 1 miliar itu? Aku tidak bisa kembali untuk mengaku salah dong. Apa yang kamu pikirkan, Ivy? Pergi dan temukan cinta sejatimu. Tapi ini panas sekali. Aku pengen minum. Tapi di mana airnya? Ivy terlihat kelelahan dan berkeringat. Memang
Cuaca hari ini sangat panas dan Ivy sudah berjalan 2 jam lebih. Ivy duduk di pinggir danau. Dia sangat kelelahan dan membuat dia pingsan dan terjatuh ke dalam danau. Ivy tersadar kalau dia tidak bisa berenang. Gawat, aku tidak bisa berenang lagi. Sesak nafas. Tolong aku. Samar-samar Ivy melihat ada seorang pria yang berenang mendekat ke arahnya. Ganteng sekali pria ini. Ivy tersedak dan membuatnya semakin panik. Air danau masuk ke dalam tubuhnya. Segera laki-laki itu memberikannya nafas buatan dan membawa Ivy ke permukaan. Hah? Ciuman pertamaku? Laki-laki yang Ivy tidak kenal membawanya naik ke permukaan. Dan tidak lama kemudian Ivy pun tersadar. Melihat Ivy yang sudah sadar, laki-laki itu segera meninggalkan Ivy di pinggir danau. Hei, terima kasih, teriak Ivy. Aku belum berterima kasih padanya. Bahkan aku belum menanyakan namanya. Tampan sekali dia. Gumam Ivy memperhatikan punggung laki-laki itu yang sudah menjauh darinya. Kamu tidak apa-apa, Tuan? Laki-laki itu menoleh ke belakang dan memastikan kalau Ivy tetap sadar. Tuan, panggil supirnya. Iya, aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Cowok itu pun pergi dari penglihatan Ivy dan Ivy hanya bisa memegang bibirnya dan mengingat kejadian tadi. Ivy berjalan menyusuri jalan yang tidak begitu ramai. Dia ingat kalau rumah kakak sepupunya di sekitar sana. Ivy pun memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya itu. Kenapa aku nggak tinggal sama Kak Sena aja ya? Lumayan lah, gratisan, ujar Ivy sembari menarik kopernya. Laki-laki penyelamatku, apakah kita bisa bertemu lagi? Ih, Ivy, sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Temukan aja dulu tempat untuk menginap malam ini, gumam Ivy. Ivy melihat sebuah alamat yang sudah pudar karena air. Dan itu adalah alamat kakak sepupunya. Mana tulisannya gak jelas lagi. Nomor 102. Di sini kan rumahnya. Ivy berhenti di depan rumah berlantai 2. Tidak terlalu mewah, namun cukup besar buatnya. Sesekali Ivy melihat alamat yang pudar itu untuk memastikan apakah benar rumah yang ada di hadapannya adalah rumah kakak sepupunya. Benar nih, sesuai alamat, benar sekali. Sepertinya Kak Sena baik-baik aja deh. Ivy mendorong pintu pagar dan masuk ke halaman rumah itu. Pintunya tidak terkunci. Dia tetap ceroboh ya seperti biasanya. Kak Sena. Ivy datang untuk melihat kakak. Kak Sena, panggil Ivy. Ivy memanggil-manggil nama Sena, akan tetapi tidak ada orang yang muncul di hadapannya. Gak ada orang. Apa dia pergi ya? Rasanya lengket semua badan aku dan sangat tidak nyaman. Kalau gitu, aku pakai kamar mandinya aja dulu, ujar Ivy. Ivy melangkahkan kakinya menuju kamar mandi dan dia menyalakan air hangat dan menenggelamkan badannya di dalam bathtub. Enaknya, aku lihat-lihat kamar mandi ini norak sekali ya. Sejak kapan Kak Sena menjadi senorak ini? Di balik pintu ada yang mengintip dan mendengarkan omongan Ivy. Orang ini udah pakai kamar mandiku tanpa izin, sekarang malah menertawakanku. Berani sekali dia, Ivy mendengar suara seseorang yang mengomel. Sepertinya aku dengar suara laki-laki deh. Laki-laki itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah sepupuku? Aku siapa? Harusnya aku yang tanya siapa kamu.
Aku nggak bodoh ya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Ivy. Bodoh, aku tuh sepupu kamu. Sepupu? Sepupuku itu wanita ya? Gadis yang lucu. Kalau gitu, aku sepupu laki-laki kamu. Hah? Aku tidak punya sepupu laki-laki. Ya, kalau gitu aku papa kamu. Kamu ini, kalau kamu tidak mau mengaku, aku akan panggil polisi ya. Panggil polisi? Seharusnya aku tuh yang bilang begitu. Kamu sembarangan masuk ke rumahku lalu menggodaku. Aku yang seharusnya manggil kamu polisi. Ini rumah kamu? Tanya Ivy ragu-ragu. Cowok itu menarik tangan Ivy dan membawanya ke ruang tengah. Coba kamu lihat itu. Apa itu? Tanya laki-laki itu. Foto kamu. Sepupu kamu pasti tidak akan menggantung fotoku di rumahnya kan? Laki-laki ini sungguh gila, gumam Ivy. Ivy memperhatikan foto laki-laki itu, dan mata Ivy tertuju pada sesuatu di foto itu, yaitu gelang milik laki-laki itu. Gelang itu kayaknya aku kenal deh. Gelang itu bukannya hanya dimiliki oleh pewaris keluarga Smith ya? Apakah laki-laki ini pewaris dari keluarga Smith? 1 dari 5 keluarga besar. Ya, dia pasti William Smith, gumam Ivy. Bagaimana? Masih tidak percaya kalau ini adalah rumahku? Tanya Smith. Maaf. Saya ingat ada urusan lain yang harus saya kerjakan. Sampai jumpa, ujar Ivy buru-buru kabur. Dan Will menggenggam tangannya dan menarik Ivy ke dalam pelukannya. Kalau kamu telah menyalakan apiku, maka kamu yang harus memadamkannya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bantuin kamu telepon polisinya? Mungkin mereka akan menangkapku, ujar Ivy. Hal itu tidak akan memadamkan apiku, ujar William. Ivy ketakutan dan mencoba untuk melepaskan diri dari William. Hei, lihat, ada pesawat di sana, ujar Ivy. Dengan refleks dan tidak sadarkan diri, William melihat ke arah yang ditunjuk oleh Ivy. Dengan kecepatan kaki 1000, Ivy menghilang dari hadapan William. Kabur, ujar Ivy. Lucu sekali gadis itu. Aku rasa kita akan bertemu lagi, gumam William tersenyum manis. Bersambung.